Paschali laudes, imolem Christiani. Agnus redemit oves Christus innocens Patri. Reconciliavit peccatores, moser vita duello conflicere mirando, dux vitae mortuus renan fivus, dic nobis Maria, quid fidisti in fiat. Sepulchrum Christi viventis, et gloriam Fidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et festes. Surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Simus Christum surrexis a mortuis fere, tu nobis victor ex miserere. Victime Paschali laudes, imolem Christiani. Agnus redemit oves Christus innocens Patri. Reconciliavit peccatores, moser vita duello conflicere mirando, dux vitae mortuus renan fivus, dic nobis Maria, quid fidisti in fiat. Sepulchrum Christi viventis, et gloriam Fidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et festes. Surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Simus Christum surrexis a mortuis fere, tu nobis victor ex miserere. Victime Paschali laudes, imolem Christiani. Agnus redemit oves Christus innocens Patri. Reconciliavit peccatores, moser vita duello conflicere mirando, dux vitae mortuus renan fivus, dic nobis Maria, quid fidisti in fiat. Sepulchrum Christi viventis, et gloriam Fidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et festes. Surrexit
Paschali laudes, imolem Christiani. Agnus redemptor vest Christus innocens Patri. Reconcilia vit peccatores, moser vita duello conflicere mirando, dux vitae mortuus renan fivus, dig nobis Maria, quid fidisti in fiat. Sepulchrum Christi viventis, et gloriam Fidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et festes. Surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Simus Christum surrexis ea mortuis fere, tu nobis victor ex miserere. Victime Paschali laudes, imolem Christiani. Agnus redemptor vest Christus innocens Patri. Reconcilia vit peccatores, moser vita duello conflicere mirando, dux vitae mortuus renan fivus, dig nobis Maria, quid fidisti in fiat. Sepulchrum Christi viventis, et gloriam Fidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et festes. Surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Simus Christum surrexis ea mortuis fere, tu nobis victor ex miserere. Victime Paschali laudes, imolem Christiani. Agnus redemptor vest Christus innocens Patri. Reconcilia vit peccatores, moser vita duello conflicere mirando, dux vitae mortuus renan fivus, dig nobis Maria, quid fidisti in fiat. Sepulchrum Christi viventis, et gloriam Fidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et festes. Surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Simus Christum surrexis
Agnus redemptor vest Christus innocens Patri, reconcilia vid peccatores, moser vita duello conflicere mirando, dux vitae mortuus renan fivus, dic nobis Maria, quid fidisti infiat, sepulchrum Christi viventis, et gloriam Fidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et festes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea, simus Christum surrexisse a mortuis fere, tu nobis victorex miserere. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan mau dihancurkannya. Kristus pemenang jaya, dalam duka ada suka, mari kita wartakan
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu Dan sertamu juga. Anak-anakku, rekan-rekan muda, saudara-saudari, Bapak Ibu, para suster, bruder, Romo, semuanya yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga selamat Paskah. Selamat Paskah. Berita gembira yang kita terima dari sabda Tuhan hari ini, bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Para rasul menyambut dengan sukacita, Haleluya, Haleluya. Oleh karenanya dalam Ekaristi Kudus saat ini, saya mengundang Anda semua untuk mengucap syukur kepada Allah. Karena Yesus yang telah kita imani, Dia telah mengalahkan maut. Semoga kita juga dibangkitkan dalam iman, harapan, dan kasih. Mari kita persiapkan Ekaristi kita dengan terlebih dulu hening sejenak, mohon rahmat dan belas kasih dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di sorga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah pemberi hidup, Engkau membukakan kami pintu kehidupan abadi karena kemenangan Putra-Mu atas maut. Kebangkitannya kami rayakan hari ini. Semoga kami diperbarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh
dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Allah, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Hai umat Kristen, pujilah Kristus sang kurban Paskah. Jembe menebus domba, Kristus yang tak berdosa, mendamaikan kita
dengan Bapa, maut dan kehidupan dahsyat saling menyerang. Sang hidup yang mati bangkit jaya. Katakan Maria yang kau lihat di jalan, kubur dan kemuliaan Sang Kristus yang hidup serta bangkit. Saksi malaikat, kain bolu dan kafan, Kristus harapanku bangkit, mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus bangkit dari kematian, Kau Raja pemenang, kasihanilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tadi malam dalam kesempatan Misa Vigili Paskah, saya telah menyampaikan selamat Paskah dengan pantun-pantun saya. Maka maaf, pada saat ini saya tidak menyampaikannya lagi. Kini saya tinggal mengajak Anda semua untuk mendalami makna dan arti Paskah itu. Karena memang menurut saya, Paskah sungguh sangat relevan kita renungkan dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Kita semua bersama-sama menghadapi musibah pandemik virus corona. Harapan saya, Anda semua tetap sehat walafiat dan tetap bahagia. Pertama, Paskah itu berasal dari bahasa Ibrani Pesak, dari bahasa Yunani Pascha. Semua mengandung arti melawati atau melewati. Kata yang sungguh tepat karena Kristus telah melawati umatnya. Kristus melewati dan mengalahkan maut. Kristus telah bangkit. Dalam Injil tadi, tandanya sangat jelas, batu penutup kubur itu sudah tiada. Kubur Yesus kosong. Ini suatu tanda Paskah. Andai kata jenazah Yesus masih ada di kubur itu, sulit untuk menyebut adanya kebangkitan. Maria Magdalena, para rasul, Petrus dan murid yang lain dinyatakan mereka menjadi saksi yang pertama tentang kebangkitan Yesus itu. Dan yang menarik, siapa murid yang lain itu? Penginjil tidak menyebutkannya. Mungkin penginjil mau menyampaikan sebuah pesan. Murid yang lain itu secara nyata untuk sekarang ini bisa diisi dengan nama kita masing-masing. Anda dan saya adalah saksi kebangkitan Kristus itu. Karena murid yang lain tadi ketika melihat kubur kosong, dinyatakan dalam Injil, ia percaya. Yang kedua, Paskah terdiri dari 6 huruf. P, A, S, K, A, H. P itu pada, A itu Allah, S itu selalu, K itu kamu, A itu ada, H itu harapan. Jadi Paskah, pada Allah selalu kamu ada harapan. Selain Allah, di luar Allah, kita sulit menemukan harapan yang sejati. Paskah membangkitkan harapan bagi kita semua. Habis gelap, terbitlah terang. Saat yang sulit, pandemi corona seperti ini, saya sungguh bisa memahami kesulitan dan beban-beban hidup yang Anda alami. Baik itu batin, psikis, beban rohani, ataupun juga beban jasmani Anda. Kita diingatkan akan pengetahuan biologi metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu indah. Proses metamorfosis pada kupu-kupu bisa dibilang memang cukup panjang dan lama. Secara sederhana terdapat 4 tahapan dalam metamorfosis kupu-kupu ini. Dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, selanjutnya kepompong, dan pada akhirnya menjadi kupu-kupu. Saya sekarang hanya menjelaskan fase kepompong saja, seperti yang kita jalani saat ini harus kita jalani di rumah kita masing-masing.
Mungkin inilah kepompong kita saat ini. Yang menarik, setelah menjadi ulat yang menjijikkan dan kotor itu, ulat akan mencari tempat dan daun yang cocok untuk membungkus diri. Biasanya kepompong berwarna hijau atau coklat. Hal tersebut bertujuan untuk menyamarkan diri dari lingkungan sekitar. Ketika diamati dari luar, hewan ini seperti sedang bertapa, bahkan seperti mati. Tetapi sebenarnya di dalamnya ia sedang berproses membentuk diri. Kepompong ini apabila dipegang biasanya memiliki struktur kulit yang halus dan keras. Untuk lama pembentukannya biasanya tergantung dari jenis spesies sendiri, tetapi rata-rata 7 sampai 20 hari. Setelah kurun waktu itu, selanjutnya ulat menjadi kupu-kupu yang indah keluar dari kepompongnya. Ia akhirnya siap terbang menjalani sebuah kehidupan barunya. Sungguh indah gambaran ini. Dan kita diingatkan akan peristiwa Yesus. Yesus setelah masuk ke dalam kegelapan alam maut, pada hari ketiga, hari ini dia bangkit dalam keindahan dan kemuliaan Allah. Yesus telah mengalahkan kegelapan kuburnya itu. Saudara-saudariku yang baik, kita sebagai umat beriman, kita pun akan sama-sama baik, akan menjadi mulia pada saatnya seperti Yesus. Jangan berkecil hati, ada cahaya di ujung lorong kegelapan ini. Seperti Allah pada saatnya membuka kulit kepompong itu, yakinlah Tuhan akan membuka kulit kepompong kita yang keras dan gelap ini. Jangan pernah kehilangan iman. Janganlah berhenti untuk percaya dan berharap kepada Allah dalam diri Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit akan mengangkat beban-beban hidupmu saat ini dan akan datang. Maka akhirnya perkenankan saya menyanyikan satu lagu rohani sebagai penutup dengan judul Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, Tuhan Yesus tidak pernah menyerah. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Sekarang mari kita mengaturkan doa-doa kita, doa umat. Saudara-saudari, Kristus sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kekuatannya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit dan menderita dan yang menghadapi ajal. Terutama kami berdoa bagi saudara-saudara kami dalam hubungan keluarga, saudara-saudara kami seserikat, serta mereka yang kami intensikan dalam misa ini, Bapak Sumarlan, Ibu Ida, Bapak Suparlan, Robert dan Albert, Teresia Sri Saljiwita, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para tukang tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. marilah kita juga berdoa untuk kebahagiaan Romo Yudi, pastor kepala kita yang hari ini berulang tahun. Semoga berkat rahmat Paskah, kehidupan dan semangat baru diberikan kepadanya. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kami mohon juga berkat-Mu bagi siswa-siswi kelas 9 SMP Kasang Timur yang besok akan memulai ujian praktek. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Dan marilah kita juga mohon kesejahteraan jasmani dan rohani bagi keluarga besar TKK, SDK, SMPK, dan SMAK Sang Timur Tomang, siswa-siswi, Bapak Ibu guru, karyawan, dan orang tua siswa. Mari kita juga mohon kesejahteraan jasmani dan rohani bagi para sahabat Sang Timur. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Dan marilah kita berdoa juga untuk kepentingan diri kita dan keluarga kita masing-masing. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Doa-doa ini semuanya kami serahkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita masuki liturgi Ekaristi diawali dengan persembahan. Ambillah
Segera berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, pada hari raya Paskah ini kami sungguh bergembira dan mengunjukkan persembahan kepadamu. Semoga gerejamu sungguh-sungguh kau perbarui dan kau pelihara. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, kami muji di Kau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus, Anak domba Paskah kami, sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa-dosa dunia. Dengan wafat, ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit, ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah. Bersama para malaikat dan segenap penghuni surga, bermadah memuliakan keagunganmu sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari raya Paskah ini, kami menghadap di Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta muji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya kami bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus Kristus yang bangkit bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan berhitungkan dosa-dosa kami ini, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya itu bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab ulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Damai Tuhan besertamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi pada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus." Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudariku yang ada di rumah, silakan mendoakan doa komuni batin atau mendoakan doa sudah komuni puji syukur 210 atau 211.
Marilah berdoa. Ya Allah, lindungilah gereja-Mu senantiasa. Semoga berkat ia dapat mencapai kebangkitannya yang jaya, karena sudah diperbarui dengan misteri Paskah ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita akan mengakhiri Ekaristi Paskah ini dengan berkat meriah. Tuhan sertamu. Saudara-saudari yang berbahagia, peringatan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus telah mencapai puncaknya dalam perayaan meriah Paskah, yakni kebangkitannya yang mulia. Demikian pula kita hidup di dunia ini akan memuncak dalam kebahagiaan abadi di surga, bersama dan bersatu dengan Kristus. Kebangkitan Kristus memberi arti baru kepada hidup kita. Dari sebab itu, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga berkat perayaan Paskah meriah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi kita terhadap segala dosa. Amin. Semoga demi kebangkitan putranya yang tunggal, Allah menganugerahkan kita sekalian hidup abadi yang sempurna. Amin. Semoga berkat bimbingan Yesus Kristus yang bangkit jaya, dengan hati riang gembira, kita sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Amin. Dan semoga kita sekalian selalu dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi Paskah sudah selesai. Aleluya, aleluya. Syukur kepada Allah. Aleluya, aleluya. Sekali lagi, selamat Paskah. Bergembiralah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bangkitlah Tuhan dari kubur, maut dosa ditebus. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya.